Ketika kita membahas pengkhianatan elit dalam Perang Diponegoro, pertanyaannya bukan lagi opini, melainkan dari mana sumber sejarahnya. Narasi ini tidak berasal dari cerita lisan, tetapi dari arsip Belanda, catatan Diponegoro sendiri, dan kajian sejarawan modern yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini. Sumber utama datang dari Babad Diponegoro, ditulis langsung oleh Pangeran Diponegoro saat berada dalam pengasingan. Naskah ini disimpan di perpustakaan Universitas Leiden dan diakui UNESCO sebagai Memory of the World. Dalam babad ini, Diponegoro menyebut kekekawaannya pada bangsawan dan pejabat Jawa yang tunduk pada kekuasaan Belanda. Kesaksian ini bukan tulisan sejarawan modern, melainkan suara langsung dari pelaku utama perang. Selain babad, Belanda sendiri mencatat peran elit Jawa dalam arsip militer dan administrasi kolonial. Dokumen ini tersimpan di National Archive Den Haag dan KITLV Leiden, yang hingga kini masih terbuka untuk penelitian. Dalam laporan Belanda, Bupati dan Pangeran Jawa disebut sebagai sekutu lokal yang sangat menentukan jalannya perang. Belanda secara terbuka mengakui, tanpa informasi dari pejabat Jawa, strategi benteng Stelsel tidak akan berhasil. Salah satu contoh paling jelas adalah Pangeran Matokusumo, yang kemudian diangkat menjadi Pakualam pertama. Fakta ini dibahas secara rinci oleh sejarawan Peter Cary dalam buku The Power of Prophecy. Kadipaten Pakualaman dibentuk oleh Belanda sebagai elit tandingan untuk memecah kekuatan politik Jawa. Ini bukan tuduhan moral, melainkan kesimpulan akademik berdasarkan arsip pendirian Pakualaman tahun 1813. Sultan Hamengkubuwana III juga tercatat naik tahta dengan persetujuan pemerintah kolonial. Hal ini dijelaskan oleh Peter Cary dan Sartono Kartodirjo berdasarkan arsip Presiden Yogyakarta. Para bupati dan priai lokal menjadi tulang punggung administrasi Belanda, mengendalikan desa dan rakyat secara langsung. Peran ini juga dikaji dalam buku Sartono Kartodirjo tentang struktur kekuasaan kolonial di Jawa. Dokumen-dokumen pendukungnya masih dapat ditemukan di Museum Brownback dan Rijksmuseum Belanda. Karena itulah, Perang Diponegoro bukan hanya kisah penjajahan, tetapi juga konflik internal elit Jawa yang jarang diajarkan secara utuh.